Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira. Nama saya Fauzia. Nama saya Akhir Muktafi. Hari ini kita akan membuat tugas podcast sejarah tentang Muhammad Hatta. Silakan menyaksikan. Hai semuanya, selamat datang di podcast Di Balik Buku dan Bangsa. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu tokoh besar di Indonesia, pendiri bangsa, Muhammad Hatta, sang proklamator, pemikir ekonomi sekaligus pribadi yang sangat sederhana. Wow. Hari ini saya ditemani oleh kedua teman saya, ada Akhir dan Fauzia. Oke, langsung aja kita untuk menghemat waktu. Yang pertama kita akan membahas kehidupan awal dan pengaruh pendidikan seorang Muhammad Hatta. Coba Fau, kita mulai dari masa kecil Muhammad Hatta nih. Apa yang membentuk karakter beliau menjadi seorang tokoh besar? Oke. Jadi Muhammad Hatta ini kan lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Di tengah budaya Minangkabau yang egaliter dan sangat menghargai pendidikan, dari kecil Hatta menunjukkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan buku, lingkungan dan keluarga, serta pendidikan formalnya mulai dari Els hingga sekolah dagang di Jakarta membentuk dasar intelektualnya. Ketika Hatta melanjutkan pendidikan ke Rotterdam, ia bertemu sama pemikir-pemikir baru nih. Jadi dia di sana aktif dalam Perhimpunan Indonesia yang menjadi wadah perjuangan mahasiswa Indonesia untuk kemerdekaan. Wah, jadi bisa dibilang sangat amat berpendidikan ya Bapak Koperasi kita, sang proklamator Indonesia. Coba, kalau dari sisi pendidikan ekonomi di Belanda nih Ci, kita buat acara ya. Bagaimana itu mempengaruhi visi Hatta tentang ekonomi? Itu sangat mempengaruhi untuk visi Hatta, karena Hatta belajar banyak dari ekonomi klasik di Rotterdam di Belanda, terutama dari karya-karya Adam Smith dan John Stuart Mill. Namun Hatta tidak hanya mengikuti arus kapitalisme, namun ia mengambil pendekatan yang sesuai dengan kondisi Indonesia zaman dahulu, yaitu ekonomi berbasis rakyat. Awal dari gagasannya tentang koperasi, ia percaya bahwa koperasi adalah cara untuk mengangkat ekonomi rakyat kecil tanpa merugikan siapapun, karena berbasis gotong royong dan keadilan sosial. Wah, berarti itu awal dimana Bapak Muhammad Hatta ini disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya. Karena beliau sangat amat percaya tentang kepada koperasi untuk menjadi solusi atas ekonomi di Indonesia. Selanjutnya nih, kita akan membahas peran Muhammad Hatta dalam proklamasi dan diplomasi. Yang kita ketahui adalah Muhammad Hatta sebagai proklamator bersama Soekarno. Coba Fauzia, ada nggak sih peran Muhammad Hatta di balik layar saat proklamasi? Jadi tuh Hatta ini adalah sosok yang strategis di balik proklamasi ternyata. Jadi ketika Jepang menyerah, terjadi perdebatan kan antara dua golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua, tentang waktu proklamasi. Hatta lah yang menengahi konflik tersebut. Saat perumusan teks proklamasi juga, ia memastikan bahwa yang digunakan itu adalah bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami sama kita-kita, rakyat. Jadi selain itu, Hatta dikenal sangat tenang yang membuat proses proklamasi berjalan lancar meski situasinya itu sangat banyak tekanan. Nah, setelah proklamasi kan beliau Muhammad Hatta juga banyak terlibat dalam diplomasi internasional. Coba bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi setelah kemerdekaan, Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar atau KMB yang
laksanain di Belanda. Di forum itu ia memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Diplomasi Hatta sangat dihormati sama dunia internasional. Karena ia dikenal pragmatis tetapi tetap memegang teguh prinsip kemerdekaan diri. Wah, ternyata itu kan kalau dari saat proklamasi. Betul. Coba kalau dari sudut pandang ekonomi nih, Ci. Bagaimana Hatta membawa nilai-nilai kemandirian dalam diplomasi? Hatta selalu menekankan bahwa kemandirian ekonomi adalah fondasi kedaulatan. Dalam setiap forum internasional, ia selalu menolak ketergantungan ekonomi pada negara lain. Ia ingin Indonesia membangun ekonominya dari dalam. Salah satunya dengan menggerakkan koperasi ini. Konsep ini masih sangat relevan untuk kita, terutama dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Wah, ternyata sangat amat berarti ya koperasi ini buat Indonesia. Yang tadi, kalau seorang Muhammad Hatta ini sangat berpegang teguh pada prinsip kemerdekaan, itu sangat terbukti, di mana beliau menolak ketergantungan ekonomi pada negara lain. Itu sangat amat terbukti bahwa beliau sangat memegang teguh prinsip kemerdekaan tersebut. Nah, lanjut pembahasan selanjutnya, konsep koperasi dan tantangannya. Yang kita ketahui kan Bapak Muhammad Hatta adalah seorang bapak koperasi. Yang pasti beliau yang mempunyai konsep dan tantangan tersendiri dari koperasi tersebut. Nah, kita masuk ke warisan besar Muhammad Hatta nih, yaitu koperasi. Ciar, Ya, kenapa menurut Anda Hatta begitu percaya pada koperasi sebagai solusi ekonomi di Indonesia? Hatta sangat percaya karena melihat koperasi sebagai bentuk ekonomi yang paling cocok dalam masyarakat Indonesia, yang berbasis agraris dan memiliki budaya gotong royong dalam masyarakatnya. Dalam koperasi tidak ada dominasi modal seperti dalam negara kapitalisme. Semua anggota memiliki hak yang sama. Bagi Hatta, koperasi bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga alat pendidikan sosial untuk memberdayakan rakyat kecil dan mengurangi ketimpangan sosial. Wah, keren banget sih. Ternyata ada di balik itu semua ada hikmahnya ya, bener ya. Nah, kan udah dijelasin konsep dan tantangan koperasi. Sekarang mau tahu dong, ada nggak sih Pak contoh sukses koperasi pada saat masanya Hatta? Kalau misalnya contoh sukses udah pasti ada. Nah, yang nggak banyak kita tahu, salah satu contoh sukses koperasi Hatta adalah koperasi pertanian di Sumatera Barat yang didukung langsung oleh Muhammad Hatta. Koperasi ini membantu petani mengolah hasil panen dan mendapatkan harga jual yang lebih baik. Namun, setelah Hatta tidak lagi di pemerintahan, koperasi sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, sehingga semangat aslinya memudar. Wah, sayang banget sih, ternyata zaman saat itu aja masih banyak orang yang menyalahgunakan koperasi, padahal itu sangat amat berguna untuk kehidupan rakyatnya. Oke, selanjutnya mau tanya Ci, Ya. kan sekarang nih zaman digital ya, masyarakat semuanya udah pada pakai teknologi, sekarang udah semakin maju. Nah, di era digital kayak sekarang nih, gimana sih koperasi tuh biar bisa tetap relevan? Untuk koperasi biar bisa tetap relevan adalah menggunakan teknologi. Teknologi ini berpeluang besar dalam koperasi. Bisa memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, pengelompokan anggota, hingga distribusi produk. Misalnya koperasi ini bisa menjual hasil panen langsung ke konsumen melalui aplikasi seperti TikTok, Shopee atau yang lainnya, tanpa melalui perantara. Namun tantangannya adalah edukasi. Banyak masyarakat masih belum paham cara mengelola koperasi secara profesional, terutama yang ada di negara Indonesia ini.
Oke, berarti kalau dilihat dari tantangannya, jadi masyarakat nih harus lebih banyak belajar tentang itulah teknologi itu ya, untuk paham cara mengelola koperasi secara profesional. Oke, pembahasan terakhir nih sebelum sampai di ujung podcast ya, keteladanan seorang Muhammad Hatta. Kita bahas dari sisi pribadinya Muhammad Hatta. Fauziah, apa yang membuat Hatta sangat dihormati sebagai pribadi? Oke, jadi kayak yang udah tadi kita omongin dan yang udah kita tahu juga, kesederhanaan dan inkreditasnya, salah satu cerita terkenal adalah tentang sepatu Belly. Oh, pernah dengar itu. Hatta ingin membeli sepatu itu, tapi karena gajinya yang gak cukup, ia cuma bisa nyimpan gambarnya itu di dompetnya doang. Terus Hatta juga menolak mengambil keuntungan dari posisinya sebagai pejabat, karena ia adalah contoh nyata bahwa pemimpin harus melayani rakyat, bukan malah sebaliknya. Wah, ternyata sangat amat rendah hati dan sederhana ya seorang Muhammad Hatta ini, dan patut untuk dicontoh sih. Nah, terakhir Ci, Ya, apa yang bisa kita pelajarin dari integritas seorang Muhammad Hatta untuk generasi sekarang, generasi muda kayak kita? Hatta selalu mengajarkan kita bahwa jabatan adalah amanah. Dedikasinya di tengah maraknya korupsi di era sekarang ini, terutama yang di negara Indonesia. Sikap Hatta adalah teladan yang harus diikuti. Generasi muda bisa belajar dari kecintaannya pada ilmu seperti membaca, dedikasinya pada rakyat kecil, dan keberaniannya untuk memegang prinsip meskipun itu tidak populer. Ternyata keren banget ya, sejarah ini benar-benar keren, sangat amat keren walaupun pusing ya. Betul, sejarah juga luas banget kan? Luas banget, Hebat. sangat luas banget pengetahuannya, banyak banget yang belum kita ketahui, dan apalagi dari tokoh-tokoh besar, sang pejuang bangsa ya. Bener. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah itu luas dan banyak banget yang belum kita ketahui, kita juga pengen ngebahas tentang apa sih fakta-fakta unik tentang Muhammad Hatta. Ya nggak sih? Seru nggak sih? Seru banget. Nah, yang pertama apa dia? Yang pertama nih, nah katanya Muhammad Hatta itu kan pernah bermimpi punya sepatu Belly ya, Iya. karena beliau ini sangat amat menyukai sepatu Belly sejak muda. Nah, dulu ya pernah punya cita-cita tuh, katanya pengen beli punya sepatu Belly, tapi karena kondisi ekonomi yang kurang, jadi beliau akhirnya tidak bisa membeli dan hanya bisa menyimpan gambarnya di dompetnya, karena mungkin itu suatu doa ya, supaya nanti suatu saat dia bisa beli sepatu Belly tersebut. Nah, kalau fun fact yang kedua, ternyata surat cinta yang sangat formal. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat formal, bahkan dalam urusan cinta. Seru banget ya? Seru banget tuh. Surat-surat cinta kepada Rahmi, calon istrinya, ditulis dengan bahasa yang kaku dan baku, layaknya surat resmi. Meski begitu, Rahmi tetap terkesan dengan ketulusannya Bung Hatta. Ya, justru itu yang bikin Rahmi Kepincut. tertarik, kepincut sama Muhammad Hatta tuh karena kebakuannya itu. Boleh dicoba tuh. Nah, boleh jadi saran buat cowok-cowok ya. Tuh. Yang ketiga apa, Ci? Yang ketiga, hobi menulis catatan rapi di buku. Bung Hatta memiliki kebiasaan unik ini. Ia selalu menulis catatan kecil di margin bukunya. Setiap buku yang ia baca dipenuhi dengan komentar, ide atau refleksi diri sendiri. Ini membuat koleksi bukunya bukan hanya sumber ilmu, tapi juga penuh dengan jejak pemikirannya. Wah, berarti banyak banget tuh bukunya. Nggak kebayang ya. Kayak buku di belakang di sini kurang kali ya. Kurang, itu mah. Kurang, nggak ada apa-apanya sih. Selanjutnya yang keempat, punya jadwal harian yang ketat. Oh, Wow, berarti sangat sibuk. amat produktif dan sibuk. Sibuk banget. Sangat disiplin soal waktu. Muhammad Hatta bahkan membuat jadwal harian
yang rinci untuk dirinya sendiri, mulai dari awal waktu bekerja, membaca hingga istirahat. Kebiasaan ini membuatnya tetap produktif meski sibuk dengan tugas negara. Kita juga harus produktif meski sibuk dengan tugas sekolah. Betul. Nah, yang kelima ini menarik banget. Kalian tahu kata-kata kacung nggak? Tahu. Zaman sekarang itu mah bahasa ya, kasar tapi tetap dipakai. Betul. Kacung tuh biasanya kita tahu kayak pembantu gitu nggak sih? Menyuruh. Ya, yang suka kita suruh-suruh gitu. Ya. Nah, ternyata nama panggilan masa kecil Muhammad Hatta ini adalah Kacung. Jadi semasa kecil di Bukit Tinggi, Bung Hatta dipanggil Kacung oleh teman-temannya, meski artinya seperti pelayan. Nama itu diberikan dengan nada sayang ternyata, dan karena Hatta suka membantu orang lain. Tapi kalau zaman sekarang sih itu pasti Kata-kata negatif malah juga jadi kata-kata negatif. konteksnya. Nah, fun fact yang keenam, ternyata Bung Hatta ini penikmat film Hollywood. Wow. Meskipun sibuk dengan tugas negaranya, Bung Hatta menyukai film-film Hollywood. Salah satu film favoritnya adalah Gone with the Wind tahun 1939. Ia melihat film sebagai hiburan yang memberinya perspektif berbeda tentang kehidupannya. Ternyata seorang Muhammad Hatta suka juga film Hollywood ya. Ya, sama kayak kita. Selanjutnya ada menolak proposal Rahmi sebanyak 2 kali. Wow. Rahmi itu adalah calon istrinya ya, Iya, tadi. yang tadi ya kirim surat pakai baku. bahasa baku. Ketika Rahmi pertama kali menyatakan perasaannya kepada Muhammad Hatta, ia sempat menolak tuh karena merasa usianya terlalu tua untuk Rahmi. Namun setelah mempertimbangkan lebih lanjut, Bung Hatta akhirnya menerima dan menikahi Rahmi pada usia 43 tahun. Wow. Berarti usia tidak menghalangi. tidak menghalangi untuk nikah. Oke, Cuman jadi angka. betul. Jadi yang ke-8 ini Bung Hatta ternyata menyusun buku sendiri saat pengasingan. Jadi selama diasingkan ke Banda Neira, Bung Hatta tidak hanya membaca buku, tapi dia juga menyusun tulisannya sendiri. Beberapa tulisan kemudian menjadi inspirasi bagi pemikiran ekonomi dan politik di Indonesia. Keren banget. Ternyata sangat amat inspiratif ya Bung Hatta ini. Sangat amat. Lanjut, Cik. Fun fact yang 9, ternyata Bung Hatta ini gemar meminum kopi. Bung Hatta dikenal sebagai penggemar kopi karena ia sering minum kopi sambil membaca buku di waktu luang. Kebiasaannya ini menjadi momen favoritnya untuk refleksi dan relaksasi. Ya. Nah, oke. Tidak jauh dari buku ya. Tetap buku harus ada tuh di depan. Benar, dari tadi kita ngomongin kayak buku nggak sih? Sepertinya kalau dia makan juga baca buku. Nah, Wah, pasti. Di mana-mana pasti bawa buku. berarti kita tepat banget nggak sih bikin ini di perpustakaan? Nah, sangat cocok. Gila. Yang Lanjut, Cik. terakhir, fun fact-nya, menganggap pendidikan adalah modal hidup. Kita juga menganggap pendidikan modal hidup ya, karena sukses kan awalnya juga kita dari sekolah. Beliau Muhammad Hatta juga pasti awalnya dari sekolah sampai dia bisa menjadi seorang tokoh besar, sang proklamator di Indonesia. Nah, Bung Hatta ini percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbesar. Salah satu kutipan terkenalnya adalah, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Wow. Ini menunjukkan betapa besar kecintaannya terhadap ilmu. Wow. Nanti bukunya sangat amat kayak Kutipannya sangat amat mendalam. betul, kayak dia cinta Rela banget di penjara asalkan ada buku. Dia Ini kayak ada buku. yang penting ada buku. dia kayak secinta itu sama buku sampai-sampai rela di penjara asalkan ada buku. Wow. Dia sangat amat ingin mendapatkan ilmu. Bener. Nah, seru banget gak sih fun fact tentang Bung Hatta yang udah tadi kita bahas dan perjalanan hidupnya Bung Hatta. Yang pasti semoga obrolan ini dan pembahasan yang udah kita bahas tadi dapat diikuti oleh generasi muda sekarang nih, karena kan pasti generasi muda zaman sekarang udah lupa sama tokoh-tokoh
sejarah yang lama Bener. ya. Apalagi- udah mulai teknologi semua, mainnya udah ke gadget semuanya. Betul. Apalagi Bung Hatta ini sosok yang sangat amat inspiratif. Banyak banget yang bisa dicontoh dari Bung Banyak Hatta. Banyak banget yang bisa kita ambil contoh. Gila sih. Semoga- Seru banget pembahasannya kali ini. Semoga dapat menginspirasi pendengar untuk menerapkan nilai-nilai perjuangan dan kesederhanaan Muhammad Hatta dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya Nadira. Saya Fauzia. Saya Akhya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast di balik buku bangsa. Sampai ketemu di podcast podcast selanjutnya. Terima Ya. kasih Bu Mahlil. Terima kasih Bu Mahlil. Semoga ini sangat memuaskan ya Bu Mahlil. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yuh.